Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Merapi Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam program Mafaza. Kali ini kita akan membahas surat Al-Fatihah ayat 5 sampai 7. Mafaza, mari menghafal juz amma. Sebelum melanjutkan surat Al-Fatihah yang ayat 5 sampai 7, kita murojaah dulu surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 4. Dimulai dengan ta'awudz dan bismillah, langsung disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bagus, kita lanjutkan bacaan berikutnya, yaitu surat Al-Fatihah ayat 5 sampai 7. Silakan disimak di layar monitor. Kita baca bersama-sama. Kita contohi dulu ya. Tadi sampai ayat 4. Sekarang ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka ada tasydidnya. Sering kami ingatkan, kalau ada tasydidnya jangan sampai hilang. Jangan jadi iyyaka lalu panjang pendeknya juga. Na'budu, ini ain. Biasanya ain itu rawan tertukar dengan hamzah. Jangan sampai jadi na'budu. Yang betul adalah na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini hati-hati juga ya, ainnya bukan nasta'in tapi nasta'in dengan ain, panjangnya juga hati-hati. Ya, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulangi, setelah itu silahkan ditirukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan ditirukan. Bagus. Kita baca sekali lagi. Setelah itu silahkan dimatikan videonya dan di stop videonya dan dibaca berulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan di stop. Baik, ayat berikutnya ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Kami ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati yang ini ya. Jangan sampai haknya jadi hak ihdi. Itu salah karena ini adalah hak. Ihdinas lalu shadnya. Nah, ini huruf shad ini tebal ya. Ihdinas nasi ihdinas.
Diusahakan untuk bisa tebal, dibedakan dengan sin ya, menurut riwayat kita ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tal seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, lam sukun, tidak ditekan, tidak ngeget, tidak dipantulkan. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai tal siratal jangan sampai dipantulkan. Mustaqim. Nah, ini biasanya yang agak sering tertukar itu qaf dengan kaf ya. Ini pakai qaf. Qi mustaqi 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 qi, bukan mustaqim tapi mustaqim. Mustaqim. Kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Silahkan ditirukan. Bagus. Kita baca bersama-sama. Setelah itu boleh di stop untuk diulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Silahkan di stop. Bagus. Selanjutnya ayat terakhir ya. Yang ayat ke-7 ini cukup panjang. Nanti kalau bisa kita sempurnakan nafasnya sampai akhir ayat. Kalau tidak bisa dipotong. Diusahakan dulu untuk sempurna sampai akhir ayat. Memang dalam riwayat lain ada yang memotong di sini. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang memotong di sini ya. Kalau bismillahnya tidak dimasukkan ke dalam ayat 1. Nah, ini ayat 6 di sini. Nah, tapi yang kita pakai dan banyak dipakai umum di Indonesia itu ini ayat 7-nya itu utuh dari siratal ladzi sampai waladhdallin. Nah, itu kita tarik nafas dulu, masukkan ke perut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup nafasnya, kita ulang lagi. Tarik nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atau ada yang namanya Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya, boleh. Ya, kita bedah coba shad ini ya, sama tebalnya. Ini lebih tebal dari sin, sama makhrajnya sama, cuma yang shad ini tebal. Tebalnya dengan cara mengangkat pangkal lidah. Si. Kalau sin biasa si jadi si. Siratal ra-nya satu ayanan. Siratal ladzina an'amta. Di sini yang agak ini ya. Banyak yang sering keliru, ketukar dengan ain dengan hamzah. An'amta ya. Ini yang pertama adalah hamzah atau alif. Yang kedua ain. An'amta, bukan an'amta atau an'amta, tapi an'amta. Nah, ini nun sukun dan mim sukun disempurnakan bunyinya. An'amta, bukan an'amta atau an'amta atau an'amta. Yang betul an'amta. Yang coba
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini kalau tidak cukup nafasnya boleh berhenti di sini, dilanjutkan dengan riwayat yang tadi, atau kalau mau lebih sempurna berhentinya bukan di 'alaihim yang sini tapi 'alaihim yang sini. Kita coba ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau diputus di sini 'alaihim, dimulai lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim. Kalaupun terpaksa sekali, ini ada lam alif ya, adamul waqfi, terlarang atau mamnu' atau waqaf di riwayat kita, karena ini maknanya menyambung ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini satu rangkaian kalimat. Kita ulang, kita berikan contoh yang langsung satu ayat, setelah itu yang kita potong di 'alaihim yang kedua ini. Yang pertama dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang satu ayat itu. Silahkan ditirukan jika yang satu ayat ini cukup nafasnya. Monggo. Ayat itsnain tsalatsa. Bagus. Silahkan di stop videonya dan diulang-ulang sampai lancar. Baik, yang berikutnya kita potong di 'alaihim yang sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan ditirukan. Bagus. Baik. Setelah ini silakan di stop dan dihafalkan atau dilancarkan berulang-ulang. Bagus. Tadi baru kita bedah sampai ini adamul waqfi ini ya. Selanjutnya di ghairil, ini ghairil maghdubi, ini huruf ghain, ini bukan huruf qalqalah ya, tidak boleh memantul juga. Ghain ini mengalir. Tidak boleh magdu. Gimana nyontohin salah itu susah ya. Ghairil maghdubi, dan ini dhad ya, bukan dal ataupun dha, bukan maghdu, bukan dhad ataupun dal ataupun dal, tapi dhad. Dhad ini makhrajnya ada di tepi lidah, ketemu gigi geraham atas. Boleh tepi lidah kanan, tepi lidah kiri atau dua-duanya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ini mim sukun seperti yang tadi sudah disampaikan, dimingkem sempurna, tidak boleh memantul, tidak boleh tertahan, tidak boleh mengalir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini waladda, ini hati-hati dotnya jangan sampai tertukar dengan dal, bukan walad do,
bukan juga waladhdha, itu dha. Ini dhad ya. Dhad itu tadi sudah disampaikan sama dengan ini, tepi lidah ketemu gigi geraham atas. Waladhdha, waladhdha, waladdhal. Nah, ini 3 ayunan. Ini coret panjang. Coret panjang bertemu tasdid, ingat-ingat itu baca 3 ayunan, tidak hanya 2 ya. Coret panjang ini biasanya 2, kalau ketemu tasdid ya jadi 3. Waladdallin. Kenapa? Lamnya di tasdid, jadi tekan. Dallin. Nah, tapi ingat lam ini lembut ya, tawasud, tidak boleh ngegat. Dallin. Nah, itu hilang sifatnya meskipun sama-sama lam. Nah, itu tidak masalah, sama-sama lam. Ingat, kami ingatkan kembali ya, ketika belajar menghafal ataupun tahsin itu biasanya setelah kita tahu bacaan yang betul dari guru kita, biasanya terus ketika kita mendengar dari saudara kita yang lain itu ada rasa tidak nyaman kalau bacaannya berbeda. Nah, itu tidak usah dihiraukan. Kalau memang mau belajar bersama-sama boleh saling menegur, saling memperbaiki, saling membantu mentahsin. Tapi kalau kita beda guru, tidak pernah satu guru atau beda riwayat atau beda tempat ngaji, itu tidak perlu dipermasalahkan. Siapapun imam yang ada di depan ketika kita sholat jamaah, ikuti gitu aja. Itu insya Allah yang paling aman. Tapi kalau bacaan kita dirasa paling baik di antara orang-orang lain, yang mungkin orang-orang lain lebih sedikit hafalannya ataupun lebih tidak tahsin, itu boleh silakan maju mengajukan diri untuk menjadi imam. Karena ada yang berpendapat kalau ada orang yang bacaannya bagus, fikihnya sholat juga bagus, sedangkan orang-orang lain tidak ada yang diketahui lebih bagus dari dia, tapi dia tidak mau menjadi imam, itu bisa masuk ke dalam dosa. Kenapa? Dia sudah bagus, sudah tahu mana yang benar, tapi tidak mau untuk menjadi contoh untuk yang lain. Dia rela untuk menerima bacaan dari orang lain yang mungkin tidak lebih bagus dari dia, itu terlarang atau bisa terjerumus dalam dosa. Makanya ketika sholat jamaah itu, kalaupun memang ditunjuk, dipersilahkan langsung maju kalau kita merasa mampu. Tapi kalau merasa ada yang lebih baik, dipersilahkan yang lebih baik itu. Tapi kalau merasa tidak ada, kalau kita tidak kenal ataupun di tempat orang lain, kalau dipersilahkan dan kita bismillah, kita sudah bisa yang benar, maju aja gitu. Bismillah, insya Allah begitu. Ya, kita baca lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk lebih mengakomodasi semuanya, kita potong saja nanti di sini ya, agar yang nafasnya tidak cukup sampai ujung ayat itu tidak menggeh-menggeh. Jadi untuk ayat 7-nya di surat Al-Fatihah ini kita potong di 'alaihim. Kita baca, setelah itu silahkan ditirukan dan di stop videonya dan diulang-ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan ditirukan. Baik, di stop videonya dan diulang-ulang. Cukup, kita baca bersama-sama sekarang ayat 5-7 surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, demikian surat Al-Fatihah ayat 5 sampai 7 ya. Setelah ini silahkan di-store kepada ustadz-ustadzah masing-masing dan boleh untuk mendaftarkan di program Mahfazah. Program Mahfazah ini diikuti oleh siapa saja itu bisa, insya Allah, dari anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah, semua pun boleh ikut. Nanti silahkan mendaftar di kolom deskripsi, boleh melalui link, boleh melalui WA, agar bacaan kita yang sudah kita contohkan terus nanti silahkan dilatih, terus rekaman suara nanti dikirim ke nomor admin biar nanti dikoreksi oleh ustadz-ustadzah, nanti mendapatkan feedback, mendapatkan koreksi kalau ada kesalahan, di mana salahnya. Nah, karena kita bisanya online ya, sementara baru bisa online, nanti seperti itu. Nanti ada ujian tasmi 1/4 juz yang itu nanti bisa diikuti kalau mendaftar di Mahfazah. Silahkan dilihat di kolom deskripsi. Itu dulu yang bisa kami sampaikan, surat Al-Fatihah ayat 5 sampai 7, dan diulang-ulang terus, tetap semangat, dimurojaah terus, sholat tanpa disuruh, dan membantu orang tua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merapi mengaji, berapi-api, semangat mengaji sampai mati.